Oke, untuk selanjutnya pertanyaan, silakan dari Nahla dulu. Gimana caranya supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah? Caranya kita bisa mensyukuri nikmat Allah, karena luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan, jangan sampai kita bicara bahwa kita itu miskin, saya orang yang termiskin sedunia. Coba lihat tubuh kita nih. Sekarang kuku aja, nih, Nala punya kuku. Ada orang gak punya kuku, cair melulu nih, setiap kena air, perihnya minta ampun. Enggak tumbuh-tumbuh kuku, bayangin. Akhirnya karena dia orang kaya, miliarder, mau beli kuku Nahla. Dicabut kuku Nahla, dibeli satu kuku 10 juta, mau nggak? 10 juta satu. Kalau 5, 10 juta, 20 juta, 30 juta, sampai 50 juta. Dicabutin satu-satu, mau? Enggak. Kenapa? 10 juta, udah 20 juta dah. 20 juta mau? 100 juta dah. Karena ini orang kaya ini. Bayangkan, kukunya saja 100 juta nggak dijual. Sekarang ada orang yang nggak tumbuh-tumbuh gigi. Sampai tua ompong melulu. Akhirnya disarankan sama dokter, cari orang yang bisa ngejual gigi. Jangan gigi palsu, tapi gigi asli dari orang itu. Karena ada akarnya. Maka kemudian datang ke Shopee. Shopee kira-kira bisa nggak jual gigi? Tapi jangan gigi yang bolong. Gigi yang bolong mah nggak berlaku. Satu gigi dihargain 10.000. Giginya dicabut, yang depan. Mau? Nggak mau. Berarti luar biasa. Nah, sekarang bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Menurut Imamul Ghazali, ada 4 cara kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati itu bahwa apa yang kita raih selama ini, kita bisa hidup, kita bisa makan, kita apalagi nikmat sehat luar biasa, kita bisa meraih cita-cita kita bisa lulus, kita bisa punya motor, kita bisa menikah, kita bisa punya mobil. Dalam hati tanamkan, ini bukan karena kehebatan kita, ini adalah karena Allah. Karena Allah. Maka dalam Al-Quran surat An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang ada pada dirimu, apa yang kau dapatkan, semuanya dari nikmat itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Biasanya kalau ada orang yang ngasih, nih, Najla nih, duit 100.000, biasanya ngucapin apa? Terima kasih, alhamdulillah. Dengan lisan. Lisan adalah refleksi dari kesyukuran kita kepada Allah karena Allah telah memberikan sebuah karunia kepada kita. Maka biasanya dari zahirnya lisan, tadi di awal itu adalah hati dulu bahwa semuanya adalah dari Allah. Apa yang kita miliki semuanya adalah milik Allah. Itu bersyukur. Yang ketiga, bersyukur dengan tindakan. Nah, dengan perbuatan kita. Maka dalam hadis Nabi, sungguhnya Allah senang melihat asar atau bekas nikmatnya pada hambanya. Artinya apa? Orang yang sudah dikasih kesejahteraan hidup, dia menginfakkan hartanya. Orang yang sudah diberikan harta yang melimpah, dia zakatkan hartanya. Orang yang diberikan kesehatan, diberikan melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Jadi yang ketiga ini penting, tingkah laku kita, perbuatan kita untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dalam kebaikan. Yang keempat, kata Imam Ghazali, adalah merawat kenikmatan. Nih, merawat nih. Bagaimana merawatnya? Merawat kesehatan kita. Kalau sudah sakit, ya Allah, sehat itu mahal, benar. Ya kan? Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Maka yang lagi sehat, apalagi sekarang di tengah-tengah wabahnya COVID-19 ini, jaga kesehatan dengan semaksimal mungkin, karena sehat itu mahal. Jaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, jaga keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah, maka mencintai keindahan. Mandi
minimal 2 kali, minimal ya sekali doang, pagi doang ya, sorenya bau. Mandi 2 kali, mandi, berwudu, itu memelihara keindahan, pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang sopan. Kalau perempuan menutup auratnya, apalagi musim sekarang semuanya pakai masker tuh ya, keluar rumah. Yang seterusnya merawat alam dan lingkungan. Tidak boleh mengikis, lihat puncak begitu indahnya kemudian tergerus, digusur segala macam, akhirnya tidak indah lagi. Itulah bentuk dari bersyukur kepada Allah. Melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan semua yang dilarang. Dengan ucapan Alhamdulillah, itu bersyukur kepada Allah. Sopi? Apa tanda orang yang kufur pada Orang yang kufur kepada nikmat adalah orang yang melunjak kepada Allah tuh. Melunjak kepada Allah tahu. Waktunya sholat malah tidur. Melunjak tuh, tidak mensyukuri nikmat. Maka hati-hati dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Bisa saja kita kok serba mudah ya dagang, laku benar, buka usaha kok langsung berhasil. Tes di mana-mana dia langsung bisa masuk kerja, kerjanya kok langsung naik jabatan. Bisa jadi yang kelihatannya nikmat itu justru istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ulur seperti kita membentang layangan. Terus diulur. Maksudnya apa? Karena ketika Allah berikan kemudahan, justru dia tidak bisa memberikan apa yang dia punya kepada orang lain, yaitu bersyukur dalam bentuk tindakan. Oleh karena itu, apa yang Allah berikan kenikmatan yang ada berupa jabatan, berupa harta, jangan sampai itu menjadi nikmat. Lawan nikmat itu nikmat. Justru itu ancaman, justru itu menjadi adab buat kita sendiri. Jangan seperti Qarun, ya kan? Jangan seperti Qarun. Maka tanda-tanda orang kufur adalah orang yang tidak bisa, pertama kalau dia kaya tidak pernah zakat. Ada waktu longgar untuk beribadah dia tidak laksanakan, waktu bulan Ramadan tidak puasa. Nah, ini yang tanda-tanda orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sahabat, banyak yang orang-orang terdahulu yang diperlihatkan oleh Allah dalam sejarah, dalam Al-Qur'an, seperti Qarun dan yang lainnya yang kufur terhadap nikmat Allah. Terakhir Najla. Dengan cara apa seorang anak bersyukur kepada kedua orang tuanya? Ya, bersyukur kepada orang tua dengan pertama mematuhi perintah orang tua selama tidak maksiat. Selama tidak maksiat, turuti seluruh perintah orang tua. Kata orang tua, enak pesantren. Enak benar belajar. Yang kedua, tidak berkata kasar dan menyakitkan kepada orang tua. Ngomong, ibunya ngomong selembar, anaknya ngomong sampai 10 lembar, ya kan? Nah, yang ketiga, tata krama, sopan santun ditunjukkan ketika berhadapan dengan orang tua dengan badan. Tidak merasa sombong kepada orang tua. Kalau mampu, bantu orang tua ketika anak sudah berhasil. Nah, jadi bersyukur kepada orang tua adalah berikan keberhasilan hidup kita, bahwa kita bisa membahagiakan dan mengangkat harkat martabat orang tua. Itulah anak yang bisa bersyukur kepada orang tua. Orang tua bangga ketika anaknya berhasil, orang tua bangga ketika anaknya soleh. Itulah rasa yang luar biasa yang dirasakan orang tua, berarti anak ini bersyukur kepada orang tua. Gitu. Demikian, mudah-mudahan kajian kali ini kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.